Halo teman-teman, kembali lagi. Ya, di sini saya akan membuat sebuah tutorial koneksi database atau membuat sebuah pencarian di database, ya isi database pada Visual Studio 2012. Di sini sebelumnya kita seperti biasa menggunakan aplikasi Visual Studio 2012. Nah, untuk new project kita bebas saja ya teman-teman. Tapi di sini karena emang ini tugas, jadi kita namai tugas IPL atau sesuai apa yang kita mau. Nah, di sini kita namakan tugas Pak Apo karena dari dosen kita sendiri, dan ini terkait tampilan awal. Nah, desain. Di sini kita masukkan terlebih dahulu button. Nah, untuk penamaan button itu sendiri kita namakan teks koneksi, kemudian kasih label ya untuk penamaan search atau pencarian. Nah, untuk kolom pencariannya kita tambahkan menggunakan textbook. Nah, di sini untuk nantinya table database itu masuk ke dalam Visual Studio, kita menggunakan data grid view. Nah, di sini kita sesuaikan untuk desain, kemudian ada di reference. Nah, di sini kita pilih MySQL data untuk koneksi ke database. Nah, ini untuk modul. Kemudian seperti biasa kita ketikkan script, yaitu import MySQL data.mysql client. Nah, di bawah modul kita ketik public koneksi as new. Kenapa public? Soalnya nanti untuk database akan muncul ya di bagian halaman akhir. Jadi untuk database agar biar bisa diakses. Nah, untuk ini public DA, yaitu database MySQL adapter, kemudian public TB as new data table. Nah, di sini sub koneksi database. Nah, ini untuk pemanggilan terkoneksi atau tidaknya MySQL di Visual Studio 2012 ini. Di sini kita masukkan untuk server dari MySQL koneksinya, yaitu ada server localhost, kemudian user root, database, DB tugas. Nah, untuk DB ini kita menyesuaikan database yang telah kita buat di PHP-admin ya teman-teman. Nah, ini untuk koneksi open untuk memanggil sebuah database yang telah kita buat. Ketika emang berhasil terkoneksi, nanti ada keterangan berhasil terkoneksi. Kita start. Oh, ternyata di bagian modul belum kita panggil ya, mohon maaf. Jadi kita tambahkan call koneksi database. Nah, untuk database telah terkoneksi. Setelah itu kita buat codingan di data grid view untuk memanggil table yang ada di database. Untuk codingannya itu sub view data DA sama dengan new MySQL data, MySQL client, MySQL data adapter. Nah, di sini untuk melihat datanya itu kita pilih atau select from table yang ada di database. Tadi kan kita menggunakan DB tugas. Nah, di dalamnya itu ada tabel yang namanya tabel mahasiswa. Jadi di sini kita akan melihat data yang ada di dalam tabel mahasiswa itu sendiri. TB data table, DA field, TB. Kemudian di sini ada data grid view, data sort table. Kemudian di sini kita panggil view data tersebut. Nah, ternyata untuk script yang field itu salah ya, mohon maaf.
kalau berhasil terkoneksi, isi tabel yang ada di tabel mahasiswa itu seperti tadi ya, berarti bisa terbuka. Nah, itu barusan konfigurasi agar row yang kosong itu terhapus dan isi data di dalam row itu emang tidak bisa diedit. Nah, ini di sini kita akan membuat script di mana di pencarian itu kita bisa memanggil ketiga kolom dalam satu pencarian. Nah, di sini kita karena ada NIM, nama, alamat, jadi kita di sini akan memanggil ketiganya, yaitu dengan script select from TB mahasiswa, di mana NIM dia nanti akan terpanggil. Kemudian untuk scriptnya seperti ini, bisa teman-teman lihat di tutorial saya. Nah, sebenarnya ada cara lain yang lebih lengkap ya, ini kita jadi secara ringkas. Nah, ini karena kita pakainya cuma tiga kolom yang nantinya akan dipanggil, jadi kita cuma menggunakan NIM, nama, alamat, dan itu disesuaikan dengan kolom yang ada di tabel database kita sendiri. Nah, kalau sudah, coba kita tes. Sebelum itu kita perbesar terlebih dahulu ya, agar datanya itu jelas. Nah, di sini kita akan mencoba mengetik nama, kemudian alamat, dan NIM. Nah, berarti ini udah bisa ya teman-teman, untuk ketiganya udah bisa diketik ataupun dicari. Kalau semisal emang mau mencari 5 kolom dalam satu tabel, ya bisa tinggal ditambahkan saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini agar tabelnya itu berwarna ya, biar nggak bosan. Nah, ini di sini kita memberikan warna di tabelnya itu, dimana setiap warna ganjil genap itu berbeda. Jadi untuk bilangan yang genap itu berwarna kuning, dan untuk bilangan ganjilnya itu berwarna merah. Nah, untuk warna disesuaikan saja, dan ini di sini kita menggunakan rumus ganjil genap, memakai rumus if else. Nah, untuk tabel sudah ya, untuk yang ganjil itu berwarna kuning dan untuk yang genap itu berwarna merah. Kita cek lagi untuk alamat bisa. Nah, mungkin cukup sekian tes tutorialnya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.